masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang putra bungsu yang mengalami gangguan jiwa di Bandar Lampung tewas dibunuh bapak dan kakaknya. Akibat gedung sekolah rusak SD Negeri 3 Marga Kaya Pringsewu terancam tutup karena tidak ada siswa baru. Kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak dikeluhkan pengemudi truk dan bus. Harga telur di Bandar Lampung mencatat rekor baru, tembus Rp33.000 per kilogram. Harga telur saat ini bahkan lebih tinggi dibanding sebelum Lebaran lalu yang di kisaran Rp30.000 per kilogram. Seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat Selasa pagi. Menurut informasi dari pedagang yang didapat dari agen, naiknya harga telur dampak tingginya harga pakan ayam. Pasokan telur dari peternak berkurang drastis karena banyak peternak ayam yang gulung tikar. Meski disebut-sebut pasokan dari peternak berkurang, namun pantauan di tingkat pedagang, stok telur kini masih melimpah. Udah setengah bulan yang lalu lah, 2 minggu. Itu karena apa, Bu? Karena pakannya naik katanya. Naik ya pakannya. Tapi kalau untuk stok sendiri banyak ya? Stok banyak. Banyak. Kalau untuk peminat sendiri gimana, Bu? Peminatnya sih masih ada, cuman ya berkurang. Berkurang karena harga segitu ya? Kalau pilih kaya biasanya. Terkait kenaikan harga telur, Dinas Perdagangan Bandar Lampung terkesan pasrah. Dinas Perdagangan menyatakan naiknya harga telur dampak harga pakan yang melambung. Dinas Perdagangan tak bisa berbuat banyak sebab kenaikan harga pakan jadi permasalahan pemerintah pusat. Hari ini kebetulan kemarin ada instruksi dari Menteri Perdagangan kan beliau mengambil langkah untuk impor bahan untuk pakan. Jadi mudah-mudahan kita tunggu itu untuk mengantisipasi harga telur ya. Yang bikin harga telur dengan pakan ya, pakan bahan pokok pakan itu kan ada jagung juga, jadi jagung agak sulit. Seperti diketahui, harga telur sejak Lebaran lalu tidak stabil. Dalam sepekan, terkadang harga telur bisa berubah naik dan turun. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga telur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Naiknya harga telur saat ini dampak tingginya harga pakan ayam. Para peternak ayam petelur pun mengeluhkan harga pakan yang terus melambung. Salah satunya Suprat, peternak ayam di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ia mengatakan harga pakan bukan naik, melainkan ganti harga. Harga pakan ayam semula di kisaran Rp210.000 per kuintal dan kini sudah tembus Rp500.000 per kuintal. Suprat memiliki 2.000 ekor ayam petelur. Menurutnya, solusi jitu supaya harga telur turun, yakni pemerintah harus membantu menurunkan harga pakan. Itu yang jelas sekarang ini 1 kintal kurang lebih 500.000. Kalau sebelum COVID itu 1 kintal ya di angka hitungannya 21 lah. 21 ya? Iya. Telur itu kan menyesuaikan harga dari pakan. Tidak menjual harga dengan harga yang istilahnya semau-mau kita itu tidak. Sementara itu, pantauan harga telur di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Selasa siang tembus Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur paling tinggi Rp30.000 per kilogram.
32.000. 32.000 ya. Ini ada kenaikan apa penurunan? Kenaikan. Sebelumnya harga berapa? Sebelumnya bisa 30.000-an. Bawang merah turun, bawang putihnya nggak naik. Dari berapa ke berapa kalau bawang merah, Mas? Bawang merah dari nyampe 30 kemarin tuh sekarang turun jadi 25. Kalau bawang putih? Bawang putihnya udah agak lama ini, jadi 40 kilo. Naiknya harga telur berdampak pada menurunnya omset pedagang. Banyak warga mengurangi pembelian dan bahkan ada yang tidak jadi membeli telur karena harganya naik. Para pedagang mendesak pemerintah segera turun tangan menurunkan harga telur dan pakan ayam saat ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Jalan rusak di Lampung terjadi berlarut-larut. Salah satunya jalan utama menuju gerbang tol Simpang Asahan, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Banyak aspal di sepanjang jalan yang terkelupas dan lubang-lubang besar pun menganga. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Saat hujan, jalan jadi becek dan kumuh seperti kandang ternak. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 10 km dan membuat kecewa warga. Dari Jakarta, Pak, mau ke Jambi. Ini Bapak lintasi di pintu tol ini kenapa, Pak? Aduh, saya rencananya mau ini, Pak, mau nemuin saudara. Tapi jalannya kayak gini, ampun, Pak. Masa masuk jalan pintu tol kayak gini, kayak mau ke jalan kandang sapi aja. Parah jalannya. Berapa kilo nih, Pak, jauhnya? Ya, kurang lebih informasinya 10 kiloan, Pak. 10 kilo. Hancur, Pak, ya? Hancur. Rusak, Pak, mobil itu, Pak? Aduh, sampai keringatan kayak gini, Pak. Parah. Selain rawan kecelakaan dan menyebabkan mobil rusak, jalan rusak juga membuat waktu perjalanan kendaraan lebih lambat. Ini tadi? Dari pengisian ang. Pengisian? Parah ini, Pak. Berapa kilo nih, Pak, dari Simpang Asahan ke pintu tol itu? 2 kiloan lah. Hah? 2 kilo lebih. Kilo lebih, Pak, ya? Dengan ada jalan rusak ini, Bapak merasa gimana? Nyaman tidak, Pak? Nyaman. Tidak nyaman? Iya. Harapannya bagaimana, Pak? Ya harusnya harapan saya ya benerin, jadi biar enak. Jalan rusak menyusahkan warga. Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera memperbaiki jalan agar perjalanan mereka lebih nyaman. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Angka kriminalitas di Lampung Utara pada tahun ini meningkat dibanding tahun 2022. Ini terbukti dari meningkatnya angka perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pada semester pertama tahun ini, Kejari menangani 212 perkara pelimpahan dari Polres Lampung Utara. Angka itu naik 15% dibanding pada periode yang sama tahun 2022 sebanyak 182 perkara. Jenis kasusnya bervariasi, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, judi, dan lainnya. Dari 200 lebih kasus yang diterima, sebanyak 158 kasus sudah selesai ditangani dan 54 kasus prosesnya masih berjalan. 94 perkara OHARDA, yaitu orang harta dan benda seperti pencurian dan lain-lain. Kemudian 63 perkara narkotika dan sisanya 55 perkara keamanan negara dan ketertiban umum. Selain menangani kasus pidana umum, selama 3 bulan terakhir Kejari Kota Bumi juga menyelesaikan 10 kasus dengan sistem keadilan restoratif karena persyaratan dan ketentuannya sudah terpenuhi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.